Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Q Film 454 yang bakalan nge-review film-film terbaru untuk kalian semua sebagai opsi atau pilihan untuk nanti nonton yang seru-seru. Dan film yang bakalan kita review kali ini dari negara Prancis yang berjudul KO di tahun 2025. Film ini film terbaru guys. Film ini berkisah tentang seorang pria yang bernama Bastien, seorang mantan petarung MMA yang dihantui rasa bersalahnya setelah secara tidak sengaja membunuh lawan tandingnya dalam sebuah pertandingan. Kemudian hingga ia pun memutuskan mencari penembusan dosa dengan cara menelusuri dunia kriminal bawah tanah di Paris untuk menyelamatkan seorang remaja laki-laki yang bernama Leo. Bagaimana kelanjutan dari alur cerita kali ini? Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis. Film ini diawali dengan adegan pertarungan MMA antara juara bertahan yang bernama Enzo melawan penantangnya yang bernama Bastien si kulit hitam. Namun di dalam pertarungan kali ini Bastien berhasil memenangkannya. Akan tetapi terjadi sebuah insiden pertarungan yang dimana Enzo sang juara bertahan tewas di dalam pertarungan yang disaksikan oleh anak dan istri Enzo. Keadaan itulah yang membuat Bastien semakin bersalah, apalagi pihak keluarga Enzo yaitu istrinya bernama Emma dan putranya yang bernama Leo tidak terima dengan kenyataan tersebut. Setelah kejadian itu, Bastien pun memutuskan untuk berhenti dari dunia MMA dan ia pun pergi mengasingkan diri di tempat jauh dan terpencil. Scene pun berpindah dengan adegan seorang pria parubaya yang bernama Andolou yang sedang dikejar oleh sekelompok gangster yang disebut dengan nama geng Mansyur. Hingga akhirnya Andolou pun tertangkap oleh sang pemimpin geng Mansyur yang bernama Abdel, lalu dia dipukuli habis-habisan guys. Hingga keesokan paginya, tibalah anggota kepolisian tiba di TKP semalam tempat terjadinya insiden tersebut. Pada saat di TKP, di dalam pabrik diperiksa, seorang kapten wanita yang bernama Kenza berhasil menemukan para korban yang sudah tewas. Akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan jasad ataupun keberadaan Andolou yang semalam ditangkap dan dipukuli oleh geng Mansyur. Tapi tiba-tiba saat Kapten Kenza masih memeriksa TKP tersebut, Leo menelponnya dan ingin bertemu. Pada saat mereka bertemu, justru Leo ketakutan karena ia melihat Kapten Kenza datang dengan beberapa orang anggota kepolisian. Lalu Leo pun tidak jadi menemui Kapten Kenza dan Leo pun pergi melarikan diri. Lalu kita pun berpindah scene yang dimana kondisi keadaan Bastien yang sudah 2 tahun lamanya mengasingkan diri. Ternyata sekarang Bastien berprofesi sebagai seorang pekerja proyek tambang di tempat yang sangat terpencil. Seperti hari-hari biasanya, Bastien pergi berangkat kerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Pada saat Bastien sampai di rumah, ia pun terkejut dengan kehadiran Emma. Ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Emma pun berkata, "Aku ke sini untuk meminta pertolongan kepadamu untuk mencari keberadaan Leo, dan kau pun harus menyelamatkannya. Karena menurut info Emma yang beredar, Leo sedang dalam masalah besar yang dimana Leo menjadi buronan geng Mansyur yang sangat kejam. Itulah yang membuat Emma mengkhawatirkan keselamatan Leo. Hingga Bastien pun memutuskan untuk menolong Emma mencari keberadaan Leo. Karena ia merasa ini harus dilakukan sebagai bentuk penebusan dosa sewaktu di atas ring di dalam pertarungan karena ia pernah membunuh ayah dari Leo. Sampailah di sebuah apartemen yang dimana menurut info Leo tinggal bersama sepupunya di apartemen tersebut. Saat Bastien masuk ke dalam kamar Leo, tiba-tiba saja Kapten Kenza langsung menodongkan pistol ke arah Bastien. Kenza mengira Bastien adalah salah satu anggota kelompok geng Mansyur yang akan menangkap Leo. Dan Bastien pun menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh Emma, ibu kandung dari Leo, untuk membawa dan menyelamatkan Leo sesegera mungkin. Sementara di sini yang lainnya, ternyata si gembong narkoba yang bernama Andolou memang sengaja ditangkap dan disandra karena geng Mansyur menginginkan info keberadaan 300 kg kokain yang ia miliki. Di sini Abdel, pemimpin dari geng Mansyur, berkata kepada Andolou, "Apabila kamu tidak memberikan info tentang keberadaan kokain tersebut, maka anak dan istrimu akan kubunuh." Mendengar ancaman itu, Andolou pun akhirnya memberitahukan kepada Abdel tentang di mana kokain itu ia simpan.
Sedangkan di scene selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Kapten Kenza dan Bastien mendatangi rumah sakit yang dimana ternyata sepupu dari Leo sedang dirawat dikarenakan ulah perbuatan dari geng Mansur yang menyiksanya demi mendapatkan informasi di mana keberadaan Leo. Saat keluar dari rumah sakit, sempat terjadi keributan antara Kapten Kenza dan anak buah dari geng Mansur yang mengancamnya. Mendengar hal itu pun, atasan dari Kapten Kenza marah-marah kepadanya karena membuat keributan di tempat umum. Lalu, sang Kapten Kenza pun akhirnya diskors untuk sementara waktu. Ternyata guys, Leo yang menjadi buronan geng Mansur itu bersembunyi di apartemen pacarnya. Setelah mendengar info tersebut, Kapten Kenza dan Bastien pun pergi ke sebuah klub malam. Yang dimana di klub tersebut ada seorang wanita yaitu kakak dari pacar Leo. Kapten Kenza dan Bastien sebenarnya hanya ingin bertanya kepada si wanita tersebut di mana alamat adiknya yang saat ini tinggal bersama Leo. Akan tetapi sempat terjadi kesalahpahaman antara penjaga keamanan di nightclub tersebut yang berakhir dengan kericuhan dan perkelahian antara security di nightclub melawan Bastien, yang dimana Bastien berhasil mengalahkan mereka semua hanya seorang diri. Setelah mendapatkan info lebih lanjut tentang keberadaan di mana Leo tinggal, Kapten Kenza dan Bastien pun keluar dari nightclub tersebut sambil meninggalkan para keroco-keroco yang jatuh pingsan akibat dibantai oleh Bastien. Dan sesaat kemudian, Bastien sempat bertanya kepada Kapten Kenza, "Apa hubunganmu dengan geng Mansur?" Lalu Kapten Kenza menjawab, ia dendam kepada Abdel, sang pemimpin dari geng Mansur, yang telah membunuh dan membakar kakaknya secara hidup-hidup 6 bulan yang lalu. Wih, sadis banget ternyata guys. Sementara di sini yang lainnya, Abdel, pemimpin dari geng Mansur, sedang mengancam anak buah dari Andalou, yang dimana ia harus bekerja sama untuk Abdel. Apabila menolak, maka Andalou akan dihabisi secara tragis, dan ternyata itu bukan sekedar ancaman guys. Abdel menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Mansur dengan cara mengikat kedua tangannya menggunakan rantai dan ditarik menggunakan sepeda motor hingga tangan Mansur pun terputus dan tewas. Hal itu pun disaksikan oleh orang kepercayaan dari Mansur. Melihat hal itu, secara terpaksa ia pun akhirnya mau diajak bekerja sama dengan Abdel. Scene pun kembali ke perjuangan Kapten Kenza dan Bastien yang mendatangi apartemen tempat di mana Leo berada. Sesampainya mereka di sana, Kapten Kenza langsung menyuruh Leo untuk segera berkemas dan melarikan diri bersama mereka demi keselamatan. Namun ternyata informasi tentang keberadaan Leo di sana bocor dan langsung terdengar ke telinga geng Mansur. Hingga Abdel Mansur pun langsung memerintahkan anak buahnya ke tempat Leo berada dan memerintahkan langsung membunuh Leo. Akan tetapi beruntung saja kali ini Bastien berada di tempat, karena Bastien pun langsung menghajar para anggota geng Mansur yang berusaha menangkap dan membunuh Leo. Pada akhirnya anggota kepolisian cepat datang ke TKP dan berhasil menangkap seluruh anggota geng Mansur. Lalu setelah itu, Leo pun dibawa ke kantor polisi demi keselamatannya sambil mencari informasi lebih lanjut tentang kasus-kasus yang ia jalani. Lalu tibalah scene di saat Leo sedang diinterogasi dengan 3 orang kapten, yaitu Kapten Kenza, Saris, dan Bernard. Saat ia diinterogasi, Leo menjelaskan bahwa ia melihat Abdel telah membunuh seseorang di malam itu, karena itulah dia menjadi buronan dari geng Mansur. Lalu Leo pun berkata bahwa ada seorang polisi yang bekerja sama dengan Abdel. Mendengar hal itu, Kapten Kenza sempat mencurigai partnernya yaitu Kapten Saris, tapi tiba-tiba saja Kapten Bernard yang ada di sampingnya langsung menusukkan pisau ke leher Kapten Saris. Nah, di sini ternyata Kapten Bernard lah yang sudah berkhianat kepada anggota kepolisian. Lalu Kapten Kenza pun langsung membunuh Kapten Bernard di tempat karena demi keamanan dan melindungi Leo.
Dan tanpa mereka sadari, ternyata Abdel dan gerombolan geng Mansur sudah mengepung kantor polisi, yang dimana Abdel berniat akan membunuh Leo dan Kapten Kenza. Setelah menyadari hal itu, karena merasa kalah jumlah, Kapten Kenza, Bastien, dan Leo pun mencoba bersembunyi. Akan tetapi itu diketahui oleh Abdel dan gerombolannya. Pada akhirnya terjadilah perlawanan dan baku tembak demi melindungi Leo. Bastien pun sempat berusaha mencegah orang-orang yang akan membunuhnya. Bahkan di sini Bastien pun terluka parah, tapi akhirnya Bastien pun berhasil melakukannya. Sementara di sisi lain, Abdel yang berusaha membunuh Kapten Kenza saat itu ternyata gagal. Faktanya, Kapten Kenza yang berhasil membunuh Abdel di tempat sang pemimpin geng Mansur yang paling kejam. Scene selanjutnya, scene kebahagiaan yang pada akhirnya tugas Kapten Kenza dan Bastien pun berhasil. Mereka berhasil menyelamatkan Kenzo dan bertemu dengan ibunya. Akhirnya tugas mereka selesai. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.